Literasi Digital, kelas A3, kelompok 1. Anggota Subkelompok 2, Muhammad Yani, selaku Ketua Kelompok, dengan anggota kelompok Stefanus Ambroksius K. Rumwaropen, Indah Jeswita Rizkia Putri, dan Aisyah Arta Mevia. Literasi Digital. Pada modul 3, Smart ASN, pembelajaran kedua, kita mempelajari mengenai pilar literasi digital, yang dimana terdiri atas cakap digital, budaya digital, etika digital, dan aman digital. Cakap digital. Cakap digital merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital, seperti internet, perangkat lunak, dan media sosial, dengan bijak, efektif, dan bertanggung jawab. Ini melibatkan keterampilan dalam berkomunikasi, mencari informasi, dan menyelesaikan masalah secara online, sambil memahami etika dan dampak dari penggunaan teknologi tersebut. Fungsi cakap digital yang pertama yaitu menghindari hoaks, yaitu orang yang cakap digital mampu memilah dan memverifikasi informasi dengan lebih bijak. Kedua, menghindari cyberbullying. Penting untuk berkomunikasi secara etis dan menghargai perilaku negatif, seperti perundungan cyber atau cyberbullying atau juga ujaran kebencian. Ketiga, mengembangkan diri dan karir. Di dunia kerja, kemampuan cakap digital menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing dan peluang karir seseorang. Yang keempat, menjaga keamanan dan privasi, yaitu memahami cara melindungi data pribadi dan mengenali potensi ancaman di dunia digital. Budaya digital. Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam melakukan aktivitas di ruang digital, kita harus berlandaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Lantas, apa sih yang akan terjadi kalau kita tidak berlandaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Ada beberapa dampak negatif yang akan terjadi. Yang pertama yaitu tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi, sehingga kita mungkin secara sadar atau tidak sadar melakukan perundungan cyber, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau provokasi yang mengarah pada perpecahan sosial di ruang digital. Yang kedua, yaitu tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. Dan yang ketiga yaitu tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Oleh karena itu, dalam memproduksi, mendistribusikan, berpartisipasi, dan berkolaborasi dalam pembuatan konten, kita harus berlandaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, kita akan menjadi warga digital yang Pancasilais, yaitu yang berpikir kritis, sehingga kita tidak hanya sekedar sharing, namun juga mempertimbangkan apakah konten yang akan kita produksi dan distribusikan selaras dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bertanya terlebih dahulu apakah konten kita benar, penting, dibutuhkan, dan memiliki niatan baik untuk orang lain. Yang kedua yaitu meminimalisir unfollow, unfriend, dan block untuk menghindari echo chamber dan filter bubble. Sehingga kita tidak mudah memutuskan pertemanan, baik di media sosial maupun media percakapan online. Baik echo chamber maupun filter bubble menciptakan situasi yang membuat kita berhadapan dengan keseragaman, yaitu yang seragam dengan kita. Akibatnya, kita akan merasa paling benar atas pemikiran kita sendiri karena terhalangi untuk melihat realitas yang lebih beragam di luar sana. Hal ini tentu saja berlawanan dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga yaitu gotong royong kolaborasi kampanye literasi digital. Menjadi warga digital yang Pancasilais berarti kita harus berinisiatif untuk berpartisipasi dan berkolaborasi aktif dalam aktivitas dan komunikasi digital. Nah, apakah kalian sudah menjadi warga digital yang Pancasilais? Kalau belum, yuk mulai dari sekarang.